Kabarnya kalau Martin Paes ini akan bisa debut bersama timnas Indonesia di bulan September. Kata Pak Dito, benar atau enggak ya? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Sahabat Garuda semua, sebelumnya juga memang kita udah sempat membahas juga tentang Martin Paes ini. Memang sangat berliku ya untuk perjalanan Martin Paes ini. Kita harus sidang CAS, dan kita juga tahu kalau di sidang CAS ini nggak ada jadwal Martin Paes sampai bulan Oktober. Itu yang membuat kita sedikit agak sedih lah ya, karena sebelumnya kan kita sangat mengharapkan kalau di round ketiga ini Martin Paes bisa bermain. Apalagi setelah Martin Paes udah disumpah menjadi WNI, kita sangat lebih berharap lagi, apalagi sekarang Martin Paes sedang dibidik oleh salah satu tim Liga Italia yaitu Empoli. Itu membuat kita seolah menambah kekuatan lah gitu. Tapi sayang memang sampai detik ini masalah untuk Martin Paes ini belum juga terpecahkan gitu. Walaupun saya yakini dari pihak PSSI dan juga Esko udah sangat berusaha agar bisa memboyong Martin Paes untuk segera debut bersama timnas Indonesia. Nah, kabarnya juga sekarang ada berita baru dari Pak Menpora kalau Martin Paes ini bisa bermain di bulan September katanya. Benar atau enggak? Sebelum itu kita bahas dulu yang lainnya. Kalau Martin Paes ini memang sebelumnya sempat ada kabar dari Pak Hasan Abdul Ghani, kalau saya nggak salah ya, mohon dikoreksi kalau seandainya saya salah. Seharusnya katanya pihak PSSI itu nggak langsung ke CAS katanya. Bukan berarti salah, ke CAS juga boleh. Tapi seharusnya nego dulu di FIFA. Biarkan nego di FIFA, kita ketemu dengan tim legal FIFA. Nah, di situ baru kita ketahui apakah Martin Paes bisa bermain atau enggak. Kalau seandainya enggak, baru masuk ke CAS. Katanya seperti itu. Kalau ngomong-ngomong tentang FIFA, memang agak sedikit punya harapan yang besar ya, di mana sekarang ketum kita Pak Erick Thohir begitu dekat dengan FIFA. Bahkan beberapa kali FIFA itu semacam memberikan jempol lah gitu ke Indonesia karena perkembangan sepak bolanya. Bahkan nurut gitu sama Pak Erick Thohir dalam tanda kutip ya. Itu artinya kita memiliki kedekatan yang cukup dengan Presiden FIFA, dan kita berharap kalau seandainya tata cara yang diucapkan oleh Pak Hasan Abdul Ghani itu betul bisa dipakai, mungkin juga bisa dicoba oleh PSSI. Walaupun ya sekarang udah tanggung karena udah masuk CAS. Di CAS juga sebenarnya bagus, cuman ya ini prosesnya lama kalau di CAS itu karena mungkin banyak juga persidangan yang harus dilakukan. Nah, akhir-akhir ini Pak Dito mengeluarkan statement, katanya kalau kurang lebih ucapannya Martin Paes ini bisa bermain di bulan September. Nah, tetapi dengan segala hormat, bukan berarti maksud saya mengkonfirmasi atau apa, cuman dari sumber yang saya dapat, dari bicaranya Pak Erick Thohir katanya belum bisa. Jadi sedang diusahakan, tetap itu kan sedang diusahakan bahwa Martin Paes ini bisa bermain untuk September, tapi sepertinya belum bisa. Nah, walaupun saya juga nggak tahu apakah mungkin ada pembicaraan lain dari pihak Kemenpora dan PSSI untuk sedikit berbicara terlebih dahulu atau menahan terlebih dahulu, tapi untuk saat ini memang agak sedikit bersinggungan. Dari Pak Erick Thohir mengatakan belum bisa untuk September ini, tapi akan diusahakan sebaik mungkin. Dari pihak Kemenpora menyebutkan bisa. Nah, jadi terjawab kalau seandainya yang berbicara udah Pak Erick Thohir, ya artinya kita harus percayai bahwa untuk September ini belum bisa. Cuman memang sedang diusahakan. Nah, mudah-mudahan aja, mungkin saja dari pihak Kemenpora ini udah tahu nih ke depannya bakal seperti apa, langkah-langkahnya akan seperti apa, sehingga udah punya planning kalau Martin Paes ini bisa bermain di bulan September, sehingga Menpora udah berani untuk publik mengeluarkan statement kalau Martin Paes ini bisa bermain untuk September. Kita harus akui kalau kita memang sangat butuh banget Martin Paes ya, dimana sekarang juga dia mendapatkan rekor di Liga Amerika menjadi penjaga gawang dengan save terbanyak dari 38 kali penampilan kalau saya nggak salah, menciptakan 94 save. Ini juga alasan dari Empoli kenapa akhirnya membuat proposal pengajuan ke Dallas untuk memboyong seorang Martin Paes. Dan jelas kita sangat-sangat berharap mudah-mudahan negosiasi ini lancar ya, agar Martin Paes bisa bermain di Liga Italia. Jadi kita punya semacam El Clasico-nya Indonesia nanti. Ada Como, ada juga Jai Ijes yang sekarang di Venezia, yang juga kabarnya sedang dibidik oleh
Torino juga gitu kan. Mudah-mudahan aja jadi banyak pemain Indonesia di Liga Italia. Walaupun memang Empoli ini bukanlah tim papan atas ya di Liga Italia. Kemarin aja berposisi sebagai di peringkat ke-14 kalau saya gak salah, di 14 juga. Intinya di papan-papan yang mengkhawatirkan. Tapi semenjak dia promosi dari Serie B bisa dibilang cukup bertahan gitu kan di tengah kestrugglean di Liga Italia, dan ini sangat bagus bagi saya untuk pemain yang ingin berkembang. Karena jika dilihat dari situ, dari 38 pertandingan tuh tercipta 50 gol lebih lah, 50 lebih ke gawang Empoli. Jadi otomatis Martin Fest ini akan terus dibombardir kalau seandainya permainan Empoli tetap seperti musim kemarin. Nah, dengan seperti itu akan lebih terlihat bahwa penjaga gawang ini bagus atau enggak. Walaupun memang Martin Fest ini ya jelas bagus. Kita udah tidak ragukan lagi. Cuman dengan ujian-ujian yang akan didapatkan oleh Martin Fest ini akan semakin terlihat oleh tim-tim besar nantinya. Harapannya seperti itu. Sehingga Martin Fest menjadikan Empoli ini batu pijakan agar dia bisa direkrut lagi oleh tim yang lebih besar daripada Empoli. Segitu dulu mungkin Sobat Garuda tentang Martin Fest ini. Kita tunggu saja, kita doakan saja, kita dukung saja. Mudah-mudahan Martin Fest bisa bermain di bulan September. Ataupun memang tidak di bulan September pun kita harus tetap mendukung timnas. Di bulan Oktober pun nggak jadi masalah. Yang penting timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik. Assalamualaikum.